utama terjadinya kerusakan lingkungan adalah satu, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sudah banyak kasus yang terjadi pembakaran hutan hanya untuk membuka lahan untuk kepentingan bisnis. Yang kedua adalah sifat manusia yang acuh terhadap lingkungan. Sifat manusia inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, peristiwa alam. Tidak selalu karena manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi peristiwa alam juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya, kebakaran hutan bisa menyebabkan polusi udara, memperburuk faktor lingkungan, dan lain-lain. Penyebab kerusakan lingkungan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia. Untuk itu, agar kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem hutan, kita harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Lalu, dampak apa saja yang terjadi? Pertama, banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tetapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arusnya yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah yang menggunung di sungai, yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Yang kedua, pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyaknya pencemaran ini juga termasuk dampak dari kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mulai dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga. Bahkan beberapa sungai juga bisa tercemar. Yang ketiga, ada kebakaran hutan. Sebelumnya teman-teman masih ingatkah tentang kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2016? Kebakaran yang mengakibatkan asapnya sampai ke negeri Singapura. Tentu mengerikan, bukan? Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu, dampak dari kebakaran juga. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar, suhu bumi yang semakin lama akan semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan yang menjadikan karbon dioksida semakin naik. Kerusakan lingkungan yang dikaitkan dengan agama. Setiap agama pasti mengajarkan dan mewajibkan setiap umatnya yang namanya untuk merawat lingkungan yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta juga tentunya sudah menuliskannya ke dalam kitab suci masing-masing setiap agama. Di sini saya mengambil salah satu contoh agama, yaitu agama Islam yang menyuruh umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan dan telah tertulis dalam kitab sucinya Al-Quran yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 56, ayat 85 tentang peduli lingkungan, dan surat Syed ayat 26. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 dan 85 yang artinya itu menjelaskan, dan janganlah kamu merusak di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Tuhan memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Selain itu juga diberikan peringatan kepada umatnya yang tidak mematuhi perintahnya untuk merawat lingkungan di dalam surat Syed ayat 26 yang artinya menjelaskan,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptanya langit dan bumi. Ya Tuhan, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dan siksa neraka. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan. Yang pertama, mulailah dari hal yang paling kecil, yaitu kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Meskipun hal ini terlihat sepele, akan tetapi jika kita tidak melakukan hal ini, maka akan berakibat dampak yang sangat besar, yaitu bisa membuat aliran sungai menjadi tidak lancar, yang nantinya juga bisa mengakibatkan banjir. Yang kedua, lebih menggunakan bahan-bahan yang aman guna memudahkan diuraikannya mikroorganisme di tanah. Gunakan bahan-bahan yang aman ketika memakai pemakaian pupuk pada tanaman. Contohnya, Anda bisa membuat pupuk dari kulit telur. Ketiga, melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Melakukan penanaman hutan kembali tujuannya adalah untuk bisa membantu air bisa terserap lebih banyak agar kedepannya juga tidak terjadi yang namanya tanah longsor. Keempat, tidak melakukan tebang pohon sembarangan, yaitu dengan memilah mana pohon yang memang sudah harus ditebang dan yang mana masih bagus untuk tetap tidak ditebang. Yang terakhir, membuat terasering atau sengkedan di daerah pegunungan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi jumlah aliran permukaan, sehingga memperkecil resiko pengikisan oleh air. Kemudian mempermudah perawatan atau konservasi lereng, dan yang terakhir mampu mengurangi panjang lereng atau memperkecil tingkat kemiringan lereng. Keuntungan merawat lingkungan. Pertama, agar lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur dan tertata rapi sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Kedua, agar masyarakat dapat menghindari sedini mungkin perkembangbiakan nyamuk yang bisa memunculkan berbagai penyakit dengan cara membersihkan tong sampah dan selokan. Ketiga, bisa mendapatkan jumlah oksigen yang lebih banyak dan bersih. 4. Terhindar dari namanya polusi udara yang di dalamnya terdapat radikal bebas. Kelima, membuat suasana menjadi lebih tentram, tenang, kondusif, bersih, dan nyaman. Keenam, membuat masyarakat dapat lebih konsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Ketujuh, meningkatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan makhluk hidup lainnya. Kedelapan, agar pemandangan sekitarnya terlihat lebih bersih, indah, dan menarik untuk dipandang. Kesembilan, meningkatkan sumber daya manusia yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi, dapat disimpulkan, lingkungan dalam sudut pandang agama merupakan keseluruhan jumlah benda hidup dan tidak hidup, serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Agama dan lingkungan sering dipahami secara terpisah, padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan. Khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Antara manusia dan lingkungannya terdapat hubungan yang dinamis. Agama mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting dari menjaga lingkungan sekitar. Karena pada hakikatnya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan dijelaskan juga bahwa setiap kerusakan alam atau lingkungan akan memberikan dampak buruk kepada manusia sendiri. Agama juga berkontribusi dalam mengatur nilai-nilai terhadap lingkungan. Jadi, dalam setiap agama, diharapkan agar semua manusia tidak merusak lingkungan dan justru harus menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.